Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada data diri. Abu Bakar adalah anak dari Abu Hufafan dan Ummul Khair Salamah yang lahir pada 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Ia terlahir dengan nama Abdul Ka'bah atau Abdullah bin Khafah. Nama itu diganti Rasulullah dengan Abdullah setelah masuk Islam. Namanya menjadi Abu Bakar. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Ia mengorbankan harta berendahnya untuk perjuangan Nabi. Putri Abu Bakar Siti Aisyah dinikahkan dengan Nabi gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan. Diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khantamah binti Hisham. Kedua orang tua berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri ketika menginjak dewasa. Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi seperti moyangnya, ia juga mendapat julukan Abu Faiz. Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Sebelumnya ia memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia bahkan tega menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam seperti Labibah dan Zinirah. Ia bahkan menyiksa adiknya Fatimah yang masuk Islam. Namun keteguhan Fatimah mempertahankan agamanya membuat Umar luluh. Umar pun tergerak untuk membaca ayat Allah dan menemui Nabi. Setelah bertemu Nabi, Umar meninggalkan kebenciannya terhadap Islam. Ia bahkan menyiksa adiknya Fatimah yang masuk Islam. Namun keteguhan Fatimah mempertahankan agamanya membuat Umar luluh. Umar pun tergerak untuk membaca ayat Allah dan menemui Nabi. Setelah bertemu Nabi, Umar meninggalkan kebenciannya terhadap Islam dan masuk Islam. Gelar yang diberikan kepada Umar yakni Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah. Selain itu, Umar tak memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Hanya ia khalifah yang menggunakan sebutan ini. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memimpin dari 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Dan yang kedua ada gelar dan alasan kenapa diberikannya gelar. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang terdepan, selalu membela Nabi dan ajaran Islam. Bahkan beliau tanpa ragu menentang sahabat lainnya yang dulu bersamanya ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal itulah yang membuat Nabi menjuluki Umar bin Khattab dengan Al-Faruq, yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah salah seorang dari 4 sahabat Nabi Muhammad yang utama. Ia dikenal dengan keteguhan prinsipnya, keberanian, ketegasan, serta keadilannya sebagai seorang pemimpin. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar bin Khattab kemudian merupakan keluarga menengah sehingga beliau bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan sesuatu yang langka. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan takuti pada masa itu, memiliki watak yang keras sampai dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai peminum berat, namun setelah masuk Islam beliau tidak menyentuh khamar sama sekali. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang terdepan, selalu membela Nabi dan ajaran Islam. Bahkan beliau tanpa ragu menentang sahabat lamanya yang dulu bersamanya ikut menyiksa para pengikut Nabi. Dan hingga akhir hayat julukan tersebut melekat bahkan sampai menjadi kisah tersendiri bagi salah satu khalifah yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Alasan mengapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq karena ia adalah sosok yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah, utamanya ketika Nabi Muhammad SAW mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya. Abu Bakar adalah sosok yang tegas membenarkan kisah tersebut di hadapan kafir Quraisy yang menganggap Nabi berdusta. Arti As-Siddiq adalah orang yang membenarkan. Gelar ini melekat pada nama Abu Bakar setelah ia tidak ragu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri adalah Abdullah bin Abu Khafah
Ia adalah sahabat Rasulullah yang juga dikenal sebagai saudagar yang kaya dan dermawan. Ia sosok yang sangat mencintai Rasulullah sehingga tidak ragu membenarkan semua perkataannya, juga berani melindungi dari bahaya. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemberani yang menemani Rasul hijrah ke Madinah. Selain berkedudukan sebagai sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq juga adalah mertua Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah pertama umat Islam. Sejarah masuknya Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal masuk Islam. Di kemudian hari setelah Rasulullah SAW wafat, dialah yang melanjutkan estafet perjuangan Islam sebagai seorang khalifah. Ia merupakan seorang pedagang pada masa jahiliyah dan bersedia masuk Islam setelah mengalami mimpi unik di Syam. Dalam mimpi itu, Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangan, dipeluk di dadanya, dan memakaikan jubah miliknya kepada matahari dan bulan tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar lantas penasaran makna apa di balik mimpi yang ia alami. Abu Bakar memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpinya itu. "Engkau dari mana?" kata rahib Nasrani tersebut setelah mendengar cerita mimpi Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menjawab, "Dari Mekah." "Dari kabilah apa?" tanya rahib lagi. "Dari kabilah Tamim," jawab Abu Bakar. Lalu rahib itu kembali bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Berdagang," sahut Abu Bakar. Setelah berkenalan, rahib Nasrani itu kemudian menjabarkan makna dari mimpi yang dialami Abu Bakar. Rahib itu berkata, "Pada masamu nanti akan lahir seorang lelaki dari Bani Hashim namanya Muhammad Al-Amin. Dia adalah kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi, dan engkau akan masuk ke dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menteri dan khalifah setelahnya, begitulah tabir mimpimu." Rahib Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan secara diam-diam ia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan orang-orang Nasrani di sekitarnya. Singkat cerita, setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan rahib tersebut, ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di perjumpaannya dengan Nabi SAW, Abu Bakar meminta agar ia ditunjukkan sebuah mukjizat untuk keyakinannya. "Abu Bakar, andai kata engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat. Tidaklah cukup bagi mukjizat yang telah engkau saksikan di Syam dan telah ditabirkan oleh rahib itu, dan ia telah mengabarimu tentang keislamannya." Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengucap 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Perjalanan menjadi seorang muslim menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam pangkuan Islam tidak bisa dilepaskan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun, di perjalanan dia justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang membuncah. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah. Sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun luluh seketika ingin bertemu Muhammad. "Tunjukkanlah aku keberadaan Muhammad," kata Umar. Seperti dikutip dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Kali ini, Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang,
Para sahabat panik dan takut Umar bahkan menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. "Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar?" tanya Rasulullah. Umar pun menjawab, dia beriman kepada Allah. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar untuk bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu, Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pimpinan Umar, Islam menjadi sangat berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Amerika dari Kekaisaran Romawi. Hubungan kekerabatan dengan Rasul. Umar bin Khattab merupakan sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua, anak Abu Bakar. Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa dibilang Abu Bakar mertuanya Nabi. Proses mengkhilafah. Umar bin Khattab sendiri adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang tak kunjung sembuh. Keputusan menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini dituliskan Abu Bakar As-Siddiq dalam surat wasiatnya. Dengan demikian tidak ada yang ingkar janji atas keputusan tersebut. Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat tegas dalam memimpin. Meski begitu juga, ia dikenal sangat menyayangi rakyatnya, terutama golongan miskin. Umar berkuasa sebagai khalifah selama 10 tahun lamanya, dan kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, pengganti Nabi sebagai khalifah diserahkan kepada musyawarah umat Islam, yaitu golongan Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah di Balai Bani Saidah, dan golongan Muhajirin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh golongan masing-masing. Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Hai kaum Ansar, kamu adalah orang yang pertama menolong dan membela, dan maka janganlah kamu yang memberi pertama merusaknya." Dengan perkataan Abu Ubaidah yang mendamaikan inilah, golongan Ansar dan golongan Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah secara aklamasi. Pembayat umum Abu Bakar di Masjid Nabawi pada keesokan harinya. Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, saya telah diangkat sebagai khalifah, padahal saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka jikalau saya menjalankan tugas saya dengan baik, maka ikutilah saya. Jika saya berbuat salah, maka betulkanlah saya." Kepemimpinan di masa Umar. Kepemimpinan di masa Umar merupakan kepemimpinan terbaik. Ada banyak kebijakan yang diterapkan Umar semasa kepemimpinannya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 2. Kebijakan pembangunan masjid. 3. Kebijakan kesehatan masyarakat. 4. Kebijakan pembagian wilayah administratif. 5. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. 6. Ahlul halli wal aqdi. 7. Kebijakan permusyawaratan terbuka. 8. Kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara. 9. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Kebijakan di masa Abu Bakar.
Yang pertama, memberantas nabi palsu. Yang kedua, memberantas kaum murtad. Yang ketiga, menegakkan zakat. 4, memulai penulisan mushaf Al-Quran. Waktu masa jabatan sebagai menjadi khalifah. Yang pertama, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644. Dan Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat pada malam Senin, ada juga yang mengatakan setelah maghrib malam Selasa dan dikebumikan pada malam itu juga tepatnya pada 22 Jumadil Akhir 13 Hijri atau 23 Agustus 634 Masehi. Setelah beliau menderita sakit selama 15 hari. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir terdapat pembahasan tentang wafatnya Umar bin Khattab. Dijelaskan seperti keterangan yang disampaikan Ibnu Jarir, bahwa pada tahun ke-23 Hijriah, Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji bersama istri-istri Rasulullah. Itu sekaligus menjadi haji terakhir yang dilaksanakan Umar bin Khattab. Tahun ini sekaligus menjadi tahun wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sejatinya telah memeluk Islam pada usia 27 tahun. Umar turut serta bersama Rasulullah dalam berbagai pertempuran masuk Perang Badar dan Perang Uhud. Diterjun ke medan perang bersama sejumlah pasukan dan memimpin sebagiannya. Dia adalah yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin dan juga yang pertama kali menuliskan tahrik atau catatan sejarah serta mengumpulkan kaum muslim untuk tarawih berjamaah.